karena Ibu Darlia ini sudah melaksanakan pelatihan di Kendari beberapa waktu lalu untuk membawakan tentang materi bimbingan dan konseling. Kalau saya tidak salah kemarin itu dia mengikuti TOT, Training of Tutor, sehingga pada hari ini sebenarnya sudah minta jadwal sama kepala sekolah, tapi mungkin waktu belum ada, sehingga hari ini kita mengambil inisiatif supaya kegiatan ini dilaksanakan, karena terakhir hari ini diupload ya laporannya. Jadi ada laporan yang akan dikirim, apakah beliau ini sudah melaksanakan pengimbasan kepada guru-guru di sekolah atau bagaimana, sehingga waktunya Bapak Ibu ya kita minta sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti sosialisasi pembelajaran sosial emosional atau SEL yang akan dibawakan oleh Ibu Darlia SPD MPD. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini di sekolah-sekolah mungkin banyak mengalami tantangan, terutama kepada siswa. Jadi siswa kita saat ini mungkin masalah etika dan sebagainya inilah menjadi tantangan kita di dunia pendidikan. Banyak siswa kita yang saat ini kalau kita lihat ya, banyak mungkin tidak sesuai dengan hati nurani kita barangkali Bapak Ibu. Banyak yang lompat pagar, banyak yang terlambat, bahkan ada yang etikanya terhadap Bapak Ibu guru itu tidak sesuai lagi dengan apa yang kita harapkan. Nah, sehingga alhamdulillah di hadapan kita ini sudah ada Ibu Darlia SPD MPD, guru sosiologi guru bimbingan dan konseling yang telah mengikuti pelatihan beberapa hari lalu di Kendari untuk membawakan materi apa yang beliau dapat di pelatihan tentang sosial emosional ini. Mungkin bisa dia bagi kepada kita sehingga nanti bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita ini ataupun di kelas nantinya. Oleh karena itu, untuk lebih detail apa yang menjadi pembelajaran sosial emosional ini, barangkali bisa kita langsung dengarkan saja pemaparannya kepada Ibu Darlia. Kami berikan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Batauga atau mewakili beliau, yang terhormat Bapak dan Ibu guru pendidik dan tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Batauga, izinkan saya hari ini untuk menyampaikan materi bimbingan dan konseling, yaitu 7 juru hebat ya, materi bimbingan konseling, diantaranya yaitu kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalan koneksi, bangun kolaborasi dan menata situasi.
Ya, itu tadi 7 jurus hebat bimbingan konseling yang saya ikut kegiatan FASDA di lingkup Sulawesi Tenggara pada tanggal 1 Oktober sampai dengan 4 Oktober tahun 2025. Bapak Ibu yang saya hormati, dari 7 judul tadi saya mengambil kesimpulan, yaitu satu topik untuk berbagi praktik baik terhadap rekan sejawat di satuan pendidikan kita, yaitu SMA Negeri 1 Batauga. Materi atau topik yang kita bahas hari ini yaitu tentang pembelajaran sosial emosional. Ya. Jadi ini sudah ada paparan materinya di hadapan kita, yaitu di layar sentuh tentang konsep pembelajaran sel. Ya. Konsep pembelajaran sel ini menurut Elias dan kawan-kawan 1997, Elias dan Arnold 2006 mendefinisikan bahwa proses belajar sosial emosional learning adalah proses belajar mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik, dapat berempati, membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, collaborative for academic, social and emotional learning, yaitu disebut dalam kurung KASEL, mengelompokkan komponen pembelajaran sosial emosional menjadi 5 komponen yang dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, di bawahnya lagi Pak Guru, yaitu self-awareness. Self-awareness itu yaitu adalah menyadari diri, kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Kemudian self management, mengelola diri, kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Kemudian responsible decision making, membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Kemudian relation skill, terampil berelasi, kemampuan memahami perspektif yang berbeda, termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Kemudian yang terakhir, social awareness, peduli sosial, kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita di bawah tadi, sini di atas. Oke, Bapak Ibu, saya mengambil kesimpulan untuk menyampaikan materi tersebut karena tentunya pembelajaran sosial emosional yang diterapkan di dalam kelas itu, tentunya kita sebagai guru ini banyak sekali di hadapan fenomena-fenomena siswa yang bermasalah, ya, baik terutama siswa-siswa yang berada di lingkup sekolah kita, ya, terutama siswa-siswa yang sering tidak masuk kelas, ya, untuk mengikuti proses belajar mengajar. Itu yang pertama. Kemudian siswa sering datang terlambat, lompat pagar, bolos, dan lain-lain sebagainya. Itu permasalahan yang kita hadapi untuk saat ini, ya. Olehnya itu, dengan tujuan saya memilih materi tersebut dengan mengelola emosi ini agar kita bisa gunakan emosi kita dengan baik, ya. Karena anak zaman sekarang dengan anak yang dulu itu beda. Anak zaman sekarang kalau kita tegur 1 kali 2 kali mereka tidak perhatikan, bahkan mereka membanggakan. Iya. Karena kenapa? Karena itu munculnya emosi kenakalan remaja. Mereka itu ingin mencoba-coba. Ya.
ingin mencoba-coba bagaimana dengan kenakalan yang bisa melakukan ini. Kadang anak-anak itu ingin tes-tes gurunya, ya. Jadi apabila kita mendapatkan siswa seperti begitu, misalkan jarang masuk di dalam kelas, kita sudah peringatkan berapa kali, tapi mereka tidak dengar apa yang kita sampaikan, ya. Sehingga kita juga guru kadang sudah merasa marah, ya, terhadap anak kita tersebut tadi, karena kita sudah tegur berapa kali, 2 kali, 3 kali, mereka tidak mau dengar, maka mereka acuh. Olehnya itu, Bapak Ibu, apabila kita mendapatkan siswa di dalam kelas seperti begitu, maka kita jangan langsung menindaklanjuti, ya. Ya, jangan kita langsung menindaklanjuti, tetapi kita lihat dulu apa penyebab permasalahan anak tersebut. Ya. Ya, di sini namanya self awareness, yaitu menyadari diri, kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran. Mengkonseling siswa, ya. Mengkonseling siswa itu jangan kita tatap mukanya, ya, karena jangan sampai akan menimbulkan, kalau kontak mata itu kadang siswa itu membanggakan, itu kadang kalau kita berhadapan begitu memunculkan perasaan yang kurang nyaman kalau kita tatap mukanya, karena jangan sampai akan menimbulkan perasaan negatif terhadap siswa itu, sehingga kita memancing emosi kita. Nah, olehnya itu Bapak Ibu yang hormati, apabila kita mendapatkan siswa seperti begitu, maka jangan tatap matanya, tapi tatap jidaknya atau dahinya. Kalau kita mengkonseling siswa, ya, jangan kita tatap matanya, jangan sampai menimbulkan efek yang kurang baik. Apa yang menimbulkan efek kurang baik, maka kita mudah terpancing juga emosi kita, sehingga kadang kita sadar, kita tidak sadar, kadang kita menempelin anak-anak. Padahal itu dilarang. Kita tidak boleh melakukan seperti itu. Itu namanya pembulingan, ya. Iya. Jadi itulah disebut dalam self awareness, yaitu menyadari diri. Ya, sebelum melakukan suatu kesalahan itu kita sadari dulu apa yang kita lakukan ini apakah bisa merugikan orang lain? Apa ada efek sampingnya terhadap diri anak dan diri kita. Itu, ya. Ya. Kemudian yang kedua yaitu tentang self management. Self management yaitu kemampuan untuk mengelola emosi. Kemampuan untuk mengelola emosi di sini kita harus berhati-hati di hadapan siswa yang banyak bermasalah. Ya, kita harus bisa mengelola emosi kita dengan baik agar kita jangan mudah kita stres. Iya. Karena anak-anak di kalangan remaja ini banyak sekali masalah-masalah yang ditimbulkan, ya. Iya, itu disebut dengan self management. Bagaimana kita mengelola emosi kita? Ya, apabila kita mendapatkan anak-anak yang sering bermasalah dan bikin kita susah di dalam kelas itu, maka kita harus tarik nafas dengan baik. Duduk, tenang, jangan langsung main tangan, tetapi kita duduk, tarik nafas 1, 2, sampai 3 kali, ya. Kemudian pandangan kita, pikiran kita harus tetap positif, harus fokus satu tujuan, ya, bahwa kita akan memperbaiki anak ini agar tidak mudah melakukan lagi kesalahan yang kedua kali, ya. Kita tanya apa penyebabnya, ya. Kemudian setelah kita ketahui penyebabnya, maka kita harus melakukan kunjungan rumah, ya, melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui apa benar apa yang disampaikan anak tersebut atau tidak, ya. Itu yang disebut dengan self management, yaitu mengelola diri, kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda tadi, ya. Jadi ketika kita didapatkan anak-anak seperti kenakalan di dalam kelas maupun di luar kelas itu, maka kita tidak boleh langsung memukul, ya, atau mengambil suatu tindakan yang salah, karena memukul itu adalah merupakan salah satu tindakan yang tidak benar dan akan memudahkan kita mudah naiknya emosi kita, ya. Oleh karena itu dengan self management ini mari kita gunakan emosi kita dengan baik, ya, agar anak tersebut juga tidak mengalami
frustasi agar anak tersebut juga bisa tenang dengan kita, ya. Yang penting pada intinya kita harus nasihati anak itu dengan baik, jangan langsung kita mengambil tindakan yang salah. Itulah disebut dengan self management tadi. Yang ketiga yaitu social awareness. Social awareness ini ya kemampuan social awareness ini yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, yaitu kesadaran sosial. Bagaimana kita berempati dengan siswa, bagaimana kita merangkul dengan siswa dengan baik, bagaimana kita menjalin hubungan dengan siswa tersebut agar siswa tersebut tadi bisa juga merasa senang, nyaman dan bisa terbuka dengan kita. Karena kita merangkulnya dengan baik, karena kita saling kita saling berinteraksi perasaan. Kita harus saling berempati agar apa keluhannya di dalam kelas maupun di rumah itu bisa terbuka dengan baik, sehingga rasa empati kita itu terhadap siswa itu dapat berhasil dan berjalan secara efektif. Yang kemudian yang keempat, relationship skill, keterampilan menjadi hubungan. Keterampilan menjalin hubungan di situ itu keterampilan menjalin hubungan yang sehat jasmani maupun rohani, ya. Iya. Keterampilan menjalin hubungan sehat ini maksudnya apabila kita mendapatkan siswa yang tidak dengar apa kita sampaikan, maka kita harus rangkum dengan baik, ya, supaya siswa itu pemikirannya juga jernih. Karena kadang-kadang siswa itu kalau kita memanggil sini nak, kadang mereka merasa takut, jangan sampai saya dipukul lagi. Iya, mereka merasa takut sehingga mereka kadang-kadang lari. Ya, iya, mereka trauma. Apa yang kita lakukan, karena pembulian itu bukan hanya sekedar kita memukul, tetapi menyakiti perasaan juga, itu disebut juga pembulian. Yang kemudian yang terakhir adalah respon decision making, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, membuat pilihan tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Jadi keputusan yang kita ambil itu jangan mengambil keputusan yang salah. Keputusan yang kita ambil keputusan benar-benar kita harus dapat bertanggung jawab. Misalkan kita dapat anak-anak yang sering lompat pagar, tidak pernah masuk kelas belajar, kadang kita acuh, anak ini sudah berhari-hari, saya nasihati, ya. Jangan kita berpikiran seperti begitu, tetapi marilah kita membangun kolaborasi itu antara guru mata pelajaran, wali kelas, guru wali dan guru BK bersama jajaran yang ada di sekolah kita ini, ya. Itu. Kemudian itulah tadi 5 untuk mengatasi suatu kecemasan yang terjadi di dalam diri kita, ya. Itu tadi 5. Yang pertama self awareness, yang kedua self management, yang ketiga social awareness, relationship skill, responsible decision making, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itulah tadi untuk mengatasi, ya, atau untuk mengelola emosi kita yang baik dan benar terhadap siswa, baik dalam lingkungan keluarga, terutama lingkungan sekolah, ya, terhadap anak didik kita. Karena banyak fenomena yang kita dapat hari ini banyak kasus-kasus yang tidak bisa terselesaikan. Maka olehnya itu marilah kita gunakan emosi kita ini dengan baik, ya, agar kita bisa menjadi orang hebat yang sukses dalam membimbing anak-anak kita ke depannya nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Iya, silakan Pak. Ini saya lihat tadi judulnya bagus. Pertama saya lihat tadi kayak penelitian. Oh iya Pak. Ini intinya social emotional
emotional learning, Iya. pelajaran emosi sosial. Iya. Itu dasarnya sebenarnya dari psikologi sosial. Iya betul Pak. Seandainya digabung dengan individual emotional learning, karena kan siswa ini kenapa dia nakal? Rupanya dia terbawa oleh emosi sosial. Iya. Ada anak yang katakan dia ribut, tapi sebenarnya aslinya tidak, Iya. karena dia terbawa oleh emosi sosial. Iya itu Contohnya kan namanya. demo ya, demo. Iya. Demo itu sebenarnya bukan aslinya. Kalau seandainya ini tadi dibahas, karena saya lihat tadi itu pembahasannya itu lebih mengarah kepada emosi individu anak. Iya. Artinya kalau dia dibahas digabung emosi sosial itu kan pada akhirnya kalau sosiologi namanya psikologi sosial. Iya. Lalu sifat asli anak itu kan dia mengarah kepada psikologi individu. Sifat individu itu pasti berbeda dengan ketika dia rame-rame. Iya. Anak-anak ini kalau misalnya kita tangani dengan baik, bagaimana kita menangani karena sifat kebersamaan dengan sifat aslinya saya kira bagus. Iya Pak. Kemudian kita juga guru. Guru itu kalau sudah, artinya kalau dia sudah dominan psikologi individunya, yang psikologi individu ini dirasakan oleh semua guru, pasti. Kalau saya memang itu mungkin sudah ilmunya kalau kita menatap wajah, menatap Iya tidak. jangan. Iya. Tapi kalau sekali-sekali kita tatap matanya, jangan sampai seperti yang kita lihat di Iya. Makanya Pak. yang Iya. kita tidak jaga. Iya. Kalau kita bisa pencetkan bisa. Iya. Makanya Pak. Artinya Iya. jangan jidatnya, Iya. jangan hanya jidatnya, kita kombinasikan. Iya jidat dengan bawa dagu Pak. Iya. Iya, karena kapan itu anak itu menimbulkan emosional, kadang juga sedang mereka, makanya kadang melotot juga. Ya, Iya. iya. Maksud saya tadi Iya. tidak seluruh jidat semua lah kita lihat. Ketika kita mungkin kalau kita pada wajahnya jangan apa namanya sampai anak itu jatuh jiwa yang mungkin. Iya. Karena namanya kita manusia ini Pak, pasti, ya, pasti adalah satu pemikiran yang walau alam kita tidak tahu lah, ya, itu tergantung kepada diri kita. Makanya kalau kita kemarin ikut Pasda, kita praktekkan bahwa kalau mengkonseling siswa itu jangan ada meja di depannya. Iya, jangan ada, karena kapan ada meja jangan sampai siswa menulis apa segala kurang memperhatikan, sehingga juga kita yang memberikan sehat atau binaan terhadap siswa itu kadang anak ini kurang ajar, apa yang saya bicarakan itu tidak diperhatikan, ya. Sehingga memancing juga emosi. Jangan memancingnya emosi itu kadang kita tidak mau lagi nasihati anak itu, cukup ini hari saja, padahal ternyata tidak boleh. Iya. Jadi kalau mengkonseling siswa itu harus dengan perasaan, harus kita saling berempati. Iya. Menyampaikan tutur kata itu harus tersentuh kalbunya. Iya. Seakan-akan saat ini guruku diberikan suatu binaan ini seakan-akan menyentuh kalbu Pak. Ya, sehingga anak-anak itu merasa nyaman, senang. Ya, sehingga biar tidak ada masalah. Sampai dulu curhat ke guru itu ya. Karena soalnya kalau saya curhat dia selalu senang, tawa. Ya, kamu dari mana? Kenapa dari tadi panggil-panggil kok kamu tidak datang? Jangan seperti itu Pak. Upayakan karena anak-anak itu memunculkan suatu kenakalan emosi yang tidak stabil itu, anak-anak itu sebenarnya mau ingin diperhatikan. Karena di rumah itu pada biasanya anak-anak yang membutuh perhatian itu kadang anak-anak di rumah itu orang tuanya kurang akur, sehingga dia ingin juga mencoba di sekolah itu supaya gurunya itu diperhatikan. Tetapi langsung mereka lakukan itu kadang-kadang salah Pak. Ya, sebenarnya mereka itu membutuhkan perhatian. Bisa saya sambung sedikit? Silakan Pak. Iya. Bagaimana menangani siswa dengan karakter keras, karakter tinggi? Kenapa tidak pada saat kami mungkin bisa dengan karakter orang Barat? Maksudnya Barat yang saya maksudkan ini mungkin Indonesia Barat, misalnya Barat Jawa. Kira-kira tidak ada tidak? Kalau kita menyamakan persepsi, misalnya saya menangani orang Timur sama dengan orang Jawa, Jelas beda Pak. ya makanya tadi kalau berarti teori-teori itu tadi harus diperjelas lagi. Iya. Jadi ketika kita di hadapan berbagai macam latar belakang siswa, maka kita juga sebagai guru harus kita memahami keadaan itu. Karena siswa ini dengan ini pasti tidak sama karakternya, berbeda. Iya.
Kita di sekolah ini hanya sebagian besar kita mendidik itu hanya beberapa jam saja. Tapi yang paling utama, paling dominan adalah namanya keluarga. Keluarga itu yang paling utama. Ya, kalau anak-anak itu dari kecil tidak dididik dengan baik, makanya anak-anak itu jangan dia tumbuh dewasa baru kita ajar mereka. Bahkan dari kecil, dari bayi kita harus kita tanamkan akhlaknya mereka itu, karakter yang baik, terutama tutur kata tadi. Kalau kita sering sampaikan kurang ajar kamu dari kecilnya, maka anak itu besar akan menjadi anak kurang ajar. Coba kita panggil sebutan anak yang soleh, anak pintar, anak cerdas, anak jenius. Insya Allah Pak, anak itu dari kecil akan tertanam hati kalbunya sampai dia besar. Tapi kalau anak itu kita didik dari kecil, kita tanamkan bahasa yang kurang baik, yang sopan santun, maka anak itu akan terbawa juga sampai dia besar. Makanya kita mendidik anak itu bukan dia sudah besar Pak, tapi bahkan dalam kandungan itu anak itu sudah dididik. Orang tuanya harus bisa menjaga mata, iya, kemudian pendengaran, panca indera ini harus bisa dijaga untuk dengan tujuan untuk ketika anak ini lahir bisa menjadi anak yang selalu berakhlak mulia. Iya, tapi di sekolah kita ini anak-anak ini kadang di rumah kurang mendapat perhatian dari orang tua sehingga banyak memunculkan fenomena yang terjadi pada saat ini yang kita lihat. Itu. Ya, itu saja jawabannya Pak Ardi. Mungkin ada yang bertanya, saya persilakan. Iya. 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 Iya, betul. Iya. Iya. Hah? Iya. Iya, 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 iya. Iya. Iya, betul. Iya, 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 betul. Iya. Iya, iya, iya. Pandangannya itu Pak tidak pandang begitu terus, tapi dengan perasaan. Dengan perasaan namanya saling berempati tadi. Iya. Oke. Ya, namanya manusia itu tidak luput dari kehilafan. Makanya kalau kita mengkonseling siswa itu, kita fokuskan pemikiran kita itu selalu positif dan selalu negatif. Jadi nasihat yang kita bimbing kepada siswa itu tergantung kita. Guru nasihat apa yang kita mau sampaikan sesuai masalah yang dialami siswa. Kita menatap itu bukan menatap begini, tapi menatap itu dengan hati senang, dengan jiwa yang tenang, dengan pikiran yang positif, sehingga anak juga itu mudah mengeluarkan kata-kata yang indah. Begitu. Iya. 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 Ya itu salah satu jadi tolak ukur kemarin waktu ada teman kita yang jadi dia marah itu dengan pandangan seperti itu. Iya. Ada yang pola pikirnya temannya kita itu di situ dia nilai bahwa dulu ada pandangan itu. Karena arahnya begini, minta maaf ya. Iya. Kita cerita saja kan
Misalnya, di saat kita ada siswa yang terlambat, misalnya pandangnya begini, terus pandangnya ini ke bawah ke arah begini. Tapi Iya. dalam pola pikirnya ada teman kita orang itu bilang kalau begini. Ini dia berkata lagi. Jadi Mana yang kita kalau ada pemikiran begitu dihilangkan, ya, iya, dihilangkan. Oh, dengan siswanya, bukan siswanya. Iya, jadi kalau tinggal kita lihat siswanya ini. Kalau misalkan kita minat sesuatu, siswa ini akan berpikiran lain, maka kita harus berpaling. Berpalingnya bukan begini ya, nah itu namanya acuh. Tetapi kita ungkapan sejenak, kemudian maka kita begini. Ya. Tetapi jangan karena untuk jangan sampai ada pikiran siswa tadi ya begini begitu dan lain-lain. Namanya kita manusia, kadang-kadang di luar batas hilapan kita. Kadang kita tidak sadar. Jadi untuk merubah pola pikir siswa jangan sampai terjadi kesalahpahaman oleh gurunya, maka kita tatap itu dengan cara jangan menatap seutuhnya seperti begini, tapi kita tatap itu dengan kita memalingkan kepala sedikit. Ya, artinya bukan acuh, tapi menjaga konflik tadi. Jangan sampai ada terjadi hal yang kita tidak inginkan. Oke, jadi kalau kita memandangnya itu hanya sekejap begitu, kemudian kita berpaling. Berpaling bukan berpalingnya begini, tapi jangan hanya begini ya. Ya, begitu. Ya, cukup dikedip. Ya, seperti itu. Ya, untuk menghindari terjadinya suatu konflik tadi. Oke, ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan? Oke. Oke. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu yang saya hormati. Itulah tadi paparan materi yang saya dapat berikan tentang pembelajaran sosial emosional yang kita terapkan di dalam kelas, dan akhir dengan ucapan akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih